Mbak Alia, jawabannya listing, benar ya. Di situ dia menulis clam bake is a popular New England dinner. It usually include many different kind of seafood. Clams are the most common kind of seafood at clam bake. There may also be lobster and mussels. Jadi dia mendaftarkan seafood. Yang seafood itu clams, lobster, sama mussels. Yep, betul. Oke, nomor 2 ini Mbak Brenda. Mbak. Sabar ya Mbak. Mbak Dian sabar ya. Oke, Mbak Brenda jawabannya oke, karena raise your hand jadi aku nginiin yang duluan. Nanti ada gilirannya deh. Aku gilir deh. Oke, Mbak Brenda bilang nomor 2 itu comparison. Kenapa Mbak? Typewriter and computer. Oh, you mean okay. Ya, dia membandingkan dua benda. Terus ada kata perbandingannya, ya, faster. Ada lagi? Ada sekitar 4. Oke. More accurate, ya, itu juga perbandingan, lebih akurat. Ada juga more comfortable, lebih nyaman. Dan yang di atas kelupaan, prefer, ya, lebih memilih untuk menggunakan typewriters. Oke, comparison berarti. Nah, sekarang nomor 3 itu yang belum kebagian, sabar, nanti aku gilir. Mbak Titin, Mbak Titin, silakan. Nomor 3 apa? Oke, iya bener Mbak. Time order, ya. Time order. Di situ bisa kita lihat dari tahun in about 1840, di tahun 1840. Terus the next 10 years, ya kan? Many people moved to the west during those years. Terus di tahun 1850, nah itu kan berarti order, ya kan, sesuai dengan aturannya. There were many new gold rush town in California. Oke. Time order. Sekarang yang terakhir, nomor 4, Mbak Nani ternyata. Mbak Nani silakan. Selamat datang Mbak Feni. Ya, tidak apa-apa. Sekarang lagi di 6.14. Sorry, 6.15 Mbak. Nomor 4. Ayo Mbak siapa tadi? Mbak Nani. Mbak Nani nomor 4 jawabannya apa? Atau Mbak Nani menghilang? Wah, oke, kita lanjut yang penunjuk selanjutnya. Mbak Nur Khalifah. Oh, Mbak Nani, kedengeran gak suaraku? Oke, mungkin Mbak Nani sebentar ya Mbak Feni ya.
nanti ada lagi gilirannya, soalnya ini lagi yang raise your hand. Oke, coba yuk. Oke, berarti Mbak Nani ada ya. Mbak Nani gimana? Hilang lagi. Oke deh, kalau gitu Mbak Nani. Mbak Nur Holifah berarti Mbak yang wonder. Silakan dijawab nomor 4. Oke. Listing. Ya. Betul. Betul sekali. Itu nomor 4 listing. Dia melis sorry sebentar. Sorry. Activity itu. Oh, ya, ini hampir mengecoh kita ya. Activity, oke, nomor 4, activity 2 itu jawabannya comparison ya. Oke, iya, dari atas memang cola and ginger ale are both kinds of soft drink ya. Dia seperti melis ya. Both these drink have a lot of sugar ya kan. Dia seperti melis, minuman yang mengandung banyak gula. Nah, tapi di kalimat terakhir, but cola has caffeine in it and ginger ale does not. Berarti comparison. Oke, ya, ini hampir mengecoh. Hati ya nanti kalau ada soal seperti ini. Gak apa-apa Mbak Nur. Jadi nanti kalau salah nanti biasanya akan membekas terus. Gak gampang lupa. Oke. Oke. Kalau gitu kita babat habis activity-nya ya. Lanjut ke activity 3. Oke, soalnya aku pengen banget Mbak-mbak sama Mas-mas ini ngerti yang bagian ini. Ya, ngerti sekali yang bagian ini. Semuanya juga aku pengennya ngerti sih, tapi lebih mengerti. Oke, ini enggak Raisen ya. Sekarang gantian yang belum ya. Mbak Dian. Oh iya, Mbak Dian ternyata yang Raisen. Oke, nomor 1 Mbak Dian. Nomor 2 tadi siapa yang bertentang? Mbak Feni ya. Nomor 3 Mas Ali. Mas Ali ada? Mas Ali. Oke. Ini aku yang nentuin. Oke. Nomor 1 Mbak Dian. Aku tulis dulu. Mbak Dian. Nomor 2 Mbak Feni. Nomor 3 Mas Ali. Ada berapa nomor ini? Oh, ada 4. Yang nomor 4 Mbak coba Mbak Mas Roni. Oke, Mas Roni masih ada? Oke, masih ada tuh, aku lihat typing. Oke, Mas Roni nomor 4, silakan. Mbak Dian silakan. Oh, itu udah ya. Mbak Dian time order. Coba kita lihat. Leif Erikson was probably the first European to see America. He visited some of the northern areas in about 10,000. Maksudnya di tahun 1000. Lama sekali tuh. Jadi the next European visitor to America was Christopher Columbus in 1492. Ya, ini adalah time order. Oke, sekarang nomor 2 Mbak Penny. Mbak Penny, suaraku masih ada di sini Mbak. Mungkin Mbak Nani sudah saatnya melirik pohon kelapa terdekat supaya dapat sinyalnya bagus.
Oke ya, lanjut ya Mbak Feni. Listing, kita lihat ya. The Spanish kings and queens sent many people to find out about America. Jadi raja dan ratu Spanyol mengirimkan ya, mengirimkan banyak orang untuk mengetahui, to find out, untuk mencari tahu mengenai Amerika. Christopher Columbus was one of these people. Christopher Columbus merupakan salah satu dari orang-orang ini, ya. Ponce de Leon was another. Ponce de Leon adalah orang yang lain yang dikirim juga. And Vasco da Gama was yet a third. Jadi orang ketiga yang dikirim oleh Raja dan Ratu Spanyol untuk mencari tahu mengenai Amerika. This is listing, oke? Jadi listing orang-orang yang diutus oleh Raja dan Ratu Spanyol untuk mencari tahu mengenai Amerika. Benar sekali Mbak Penny. Aduh, kasihan juga Mbak Nani nih ya. Oke Mbak Nani, nanti jangan lupa, berarti saya sarankan untuk nonton uploadan video kuliah ini, oke? Soalnya aku beneran gak bisa bantu apa-apa kalau masalah sinyal ya. Aku cuma bisa ngasih saran. Lanjut, nomor 3 Mas Ali, silakan. Yang ini Nani Wijayanti Mbak. Oke, Mas Ali listing katanya. Kita lihat ya. Leif Erikson probably had a more difficult trip across the Atlantic Ocean than Christopher Columbus. Leif Erikson kemungkinan memiliki perjalanan yang lebih sulit, more difficult. Mas Ali, ingat-ingat ini ada kalimat perbandingan, more difficult than Christopher Columbus, ya. Oke. Jadi jawabannya dari kalimat pertamanya aja kita udah tahu ini jawabannya apa. Kalau ada kalimat perbandingan, yep, comparison. Oke, Mas Ali. Ya. Erikson sailed across the cold northern part of the Atlantic. Erikson berlayar melalui the cold northern part, jadi bagian yang dingin, di bagian utara dari Atlantik. Ya, semoga nggak hilang lagi nggak hilang lagi ya Mbak. Oh, jangan-jangan Mbak Nani ini udah di atas gimana tahu nih. Dapat sinyal. Okay. But Columbus sailed across the south where it was warmer. Tapi Columbus berlayar melalui the south. Jadi di bagian selatannya di mana lebih hangat. Tuh ada kata comparison lagi ya, warmer. Jadi di sini comparison. Number 4 itu Mas Roni. Silakan Mas. Mana Mas Roni?